pernah main film, bahkan 2 film yang saya mainkan. Di mana kita harus nonton film Bunda? Saya mendengar tadi Bang Irwan, Anda menyampaikan mau membangun bioskop syariah. Saya nggak tahu, nggak paham bagaimana bioskop syariah itu. Apakah lepas sepatu untuk masuk agar ada batas suci? Atau film yang disajikan pemainnya pakai jilbab semua? Kemudian bagaimana memfilter jika ada adegan-adegan yang harus difilter? Siapa investor yang mau membangun? Karena saya mendengar di podcast Bang Irwan juga mengatakan akan menghadirkan investor untuk membangun bioskop di Banda Aceh. Kalau itu hanya pemisahan laki-laki dan perempuan, saya pikir itu bukan konsep syariah. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Iliza. Hari ini salah satu tema kita adalah pelayanan publik yang inklusif. Artinya untuk semua kelompok, untuk semua golongan, semua umur, warga kota Banda Aceh itu berhak untuk mendapatkan fasilitas, sarana, dan layanan publik dari pemerintah kota Banda Aceh. Kemudian mengenai bioskop, ini kita tidak bisa menutup mata kita, menutup telinga kita bahwa ini adalah aspirasi yang sudah ada sejak lama dan sangat diinginkan oleh banyak warga kota Banda Aceh. Bukan hanya generasi muda, kalangan yang dewasa juga. Dulu kita punya banyak bioskop. Di kota Banda Aceh ada bioskop Gajah, bioskop Elang, Merpati, Garuda, dan sebagainya. Dan kita saat ini Aceh telah menerapkan syariat Islam, maka tentu kita harus menyesuaikan dengan kearifan lokal dan kondisi Aceh hari ini. Maka bioskop harus tetap ada, syariat harus tetap berjalan. Nah, mengenai bagaimana konsep bioskop syariah, nanti saya akan paparkan apabila Bunda ingin mengetahui bagaimana konsep bioskop syariah tersebut. Namun, saya juga ingin menanyakan apakah Bunda jika terpilih nanti, dari pertanyaan Bunda ini mengesankan bahwa tidak akan pernah lagi ada bioskop bila Bunda Iliza terpilih menjadi wali kota Banda Aceh. Terima kasih Bang Irwan. Saya hanya tidak mau tentang bagaimana Bang Irwan itu hanya karena ambisi pribadi lantas memberikan janji manis. Dulu di saat 2017 calon wali kota yang lalu juga menjanjikan bioskop, sampai hari ini juga belum dihadirkan. Biar Bang Irwan tahu saja, saya ini pernah main film, bahkan 2 film yang saya mainkan. Dan saya sangat mendukung perkembangan kreativitas anak muda di Banda Aceh. Saya yakin juga Bang Irwan tahu, saya memfasilitasi untuk bagaimana anak-anak muda itu bisa membuat film gitu ya. Hanya persoalannya kan ada aturan, MPU tidak memperbolehkan. Dan jangan juga ketika kita memberikan narasi-narasi itu menyesatkan juga kita semua. Maka sebetulnya kita harus membuka ruang yang seluas-luasnya agar anak muda kita tetap bisa buat film, tetap bisa menghadirkan, kita hadirkan tempat-tempat yang memang difasilitasi oleh pemerintah, bukan mendatangkan investor, karena investor tidak akan mau rugi untuk menanamkan investasi di sini. Terima kasih. Baik. Bunda tetap main film tapi nggak tahu kita mau nonton di mana. Bunda mendukung, bahkan saya main film kata Bunda, tapi nontonnya nggak ada tempat. Di mana kita harus nonton film Bunda, ya? Jadi malam ini sudah jelas bila paslon nomor 1 Bunda Iliza terpilih menjadi wali kota Banda Aceh, tidak ada cerita finish bioskop di Banda Aceh. Tapi insya Allah jika Irwan Johan dan Khairul Amal terpilih, kita akan hadirkan bioskop syariah di kota Banda Aceh. Insya Allah yang pertama di Indonesia. Terima kasih. Kami ingin menanyakan kepada Bunda Iliza, pada bulan Agustus 2024 yang lalu, Indonesia termasuk Aceh dan Banda Aceh dihebohkan dengan penampilan Bunda Iliza di Balik DPR RI yang menyetujui perubahan RUU Pilkada yang oleh seluruh masyarakat Indonesia itu sangat mengecewakan karena dianggap membegal demokrasi dan kemudian berpihak kepada oligarki, berpihak pada partai, walaupun sebenarnya Ibu mengatakan bertentangan dengan hati nurani. Nah, saya ingin tanyakan, apakah Bunda Iliza merasa menyesal, ada penyesalan, merasa bersalah, ingin meminta maaf atas kesalahan tersebut,
atau Bunda menganggap itu hal yang wajar, hal yang biasa dan tidak perlu meminta maaf? Terima kasih. Terima kasih Bang Irwan Johan. Saya paham betul pada kesempatan ini Anda ingin menjatuhkan saya di hadapan seluruh masyarakat. Saya menjalankan tugas sebagai Kapoksi. Dan saya ini politisi nasional, Anda masih lokal memang. Tapi ketika kami mengambilkan keputusan itu, saya ingin menyelamatkan beasiswa yang telah saya alokasikan kepada masyarakat ada Aceh, masyarakat Aceh di 15 kabupaten kota. Maka kesempatan itu saya ambil untuk menyelamatkan itu. Karena punya konsekuensi-konsekuensi yang saya harus ambil ketika saya tidak menjalankan tugas waktu itu. Jadi kemudian Aceh pun memang menggunakan UPA. Jadi memang untuk Aceh tidak ada konsekuensi apapun saat itu. Sehingga saya rela dihujat, tidak disenangi, asal masyarakat hari ini sudah mulai cair uang-uang beasiswa yang sudah saya salurkan kepada 15 kabupaten kota dengan jumlah puluhan ribu yang hari ini diterima oleh mereka. Tapi oleh sebab itu saya manusia biasa, makhalal khata' wa nisyan. Tapi hari ini saya berjuang lillah karena memperjuangkan masyarakat Aceh untuk penyaluran beasiswa, karena saya juga Kapoksi baik di Komisi 10 maupun di Kapoksi di Badan Legislasi. Terima kasih. Jadi Bunda tidak merasa menyesal terhadap apa yang telah dilakukan, bahkan melakukan pembenaran, ya. Kemudian Bunda mengatakan Partai Nasdem juga mendukung RUU Pilkada, tapi jelas saya bukan petugas partai, saya bukan boneka partai. Di saat yang sama, saya melakukan postingan peringatan darurat Garuda Biru. Dan saya berani menyatakan diri berada di barisan rakyat menentang perubahan RUU Pilkada. Sementara di seberang sana, anggota DPR RI, politisi yang tadi mengaku sudah level nasional, justru membuat rakyat di Aceh, di Banda Aceh berdarah-darah karena berdiri di hadapan rakyat, berdiri di barisan rakyat, bukan di barisan partai. Bang Irwan, janganlah cari popularitas dalam hal-hal yang seperti ini. Saya rasa kalau Anda tidak bertugas di DPR RI, Anda bisa naikkan apapun itu di media sosial. Tapi ketika itu hadir dan itu adalah menjadi tugas yang harus Anda jalankan, saya pikir Anda juga tidak akan berbicara seperti ini di tempat ini. Jadi kalau boleh dilihat, boleh dilihat rekod saya selama di DPR RI. Saya selalu berjuang untuk kemaslahatan masyarakat. Saya berjuang untuk benar-benar memperjuangkan hak-hak masyarakat Aceh. Termasuk bagaimana berada di Badan Legislasi hari ini. Revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh sudah masuk di dalam prolegnas yang dimana fraksi Anda pun tidak berbicara untuk kepentingan Aceh saat itu.